Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida dengan NIM 200222051. Ruang AP reguler 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT materi tentang pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu pengertian pengawasan pembangunan. Pengawasan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki objek yang sama mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Selanjutnya, jenis pengawasan. Secara umum, terdapat 3 jenis pengawasan yaitu yang pertama, kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Yang kedua, kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung. Yang ketiga, kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Selanjutnya, tujuan dilakukan pengawasan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, proses pelaksanaan kegiatan pengawasan. Proses pengawasan biasanya paling sedikit ada 5 tahap yakni yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, perbandingan dengan standar evaluasi. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Selanjutnya, karakteristik pengawasan. Karakteristik pengawasan yang efektif dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya. Bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Selanjutnya, manfaat pengawasan. Dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikan. Banyak manfaat pengawasan paling tidak sebagai kontrol, sebagai sarana konsultasi, dan sebagai motivator. Selanjutnya, syarat-syarat pengawasan yang baik. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Pengawasan harus luas dan fleksibel. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Pengawasan harus ekonomis. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengawasan. Prinsip-prinsip pengawasan yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mencerminkan sifat dari apa yang diawasi. Yang kedua, dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, luas. Yang keempat, mencerminkan pola organisasi. Yang kelima, ekonomis. Yang keenam, dapat mudah dipahami. Yang ketujuh, dapat segera diadakan. Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam kegiatan pengawasan. Pengawasan dapat berjalan efektif apabila memperhatikan hal-hal berikut. 1. Jalur urut-urutan. 2. Penetapan waktu. 3. Perintah pelaksanaan. 4. Tindak lanjut. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar. Yang kedua, pengukuran kegiatan. Yang ketiga, membandingkan kegiatan dengan standar. Yang keempat, melakukan tindakan koreksi. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.